Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Babnya tentang istinja dengan batu. Kita bisa beristinja dengan air dan batu. Ini yang dibahas dengan menggunakan batu. Jika nggak ada air, kita bisa menggunakan batu. Tapi kalau ada air, lebih baik pakai air. Kita baca artinya sama-sama ya Bu. 1, 2, 3. Syarat istinja atau bersuci: buang air kecil dan besar dengan menggunakan satu, tersebut dapat membersihkan najis yang akan dibersihkan belum dari najis belum tidak dari tempat keluarnya. 5. Tidak bercampur dengan najis yang lain. 6. Najis tidak melalui syafaq atau bulan tubuh. 7. Najis tidak terkena. 8. Harus batu yang berarti nggak sembarangan kalau kita mau beristinja dengan batu. Nah ini dengan syaratnya ini ada 8. Yang pertama dengan memakai 3 batu. Kalau belum bersih, boleh nggak lebih dari 3 batu? Boleh, yang penting diusahakan ganjil. Misalnya 3 belum bersih, tambahin 5, tambahin lagi 7. Jadi satu batu itu enggak diusap-usap. Enggak, sekali usap, set, nah buang. Sekali lagi, set, enggak digosok-gosok. Lecet. Hah? Iya, itu zaman dulu. Nah, itu tisu itu kan zaman sekarang memang di toilet udah jarang pakai air ya, apalagi di luar negeri pakainya tisu. Jadi kalau menurut ulama dia disamain dengan hukum memakai batu. Jadi Bu kalau pakai tisu jangan digosok-gosok kayak gitu, sekali set buang lagi gitu, kerja bersih. Nah iya sebelum, tapi kalau ada air lebih baik pakai air. Nah iya, nggak betah, saya juga nggak betah Bu. Iya, terkadang kita misalnya lagi di negara lain biasanya nggak ada. Jangankan negara lain, di sini aja di mall-mall, di hotel-hotel ya jarang. Udah kebanyakan pakai tisu. Nah, apalagi kalau lebih baik pakai tisu basah ya. Di mana-mana bawa Bu tisu basah. Nah, itu lebih baik karena dia ada airnya. Lalu yang kedua, ketiga batu tersebut dapat membersihkan najis. Nah, jadi ada batu yang nggak bisa membersihkan, misalnya batunya itu lembek, nah itu nggak boleh. Jadi batunya itu atau sama kayak kita, nah licin nggak bisa. Kan tadi ada nih, batunya nggak boleh terkena air, ada di sini nanti syaratnya. Iya, nggak boleh, harus keset. Bahasa keset ya, harus keset. Yang ketiga, najis yang akan dibersihkan belum kering. Nah, kalau kering itu pakai air. Jadi najisnya masih basah. Misalnya Ibu gimana ya? Udah lama nih itunya, terus belum cewek, itunya kan kering jadinya kalau udah lama. Nah, itu udah nggak bisa pakai batu, harus pakai air. Tapi kalau basah, baru keluar kan basah, nah itu bisa pakai batu. Lalu yang keempat, najis belum pindah dari tempat keluarnya, jadi masih di lubang dubur atau ya. Terus yang kelima, tidak bercampur dengan najis yang lain, jadi nggak boleh bercampur najisnya ya. Yang keenam, najis tidak melampaui hasyafa atau bulatan dubur, jadi nggak epet-epet. Bahasa kita nggak epet-epetan ya Bu, ya, atau nggak berceceran, najisnya nggak kemana-mana. Terus yang ketujuh, najis tidak terkena air. Nah itu kalau terkena air udah nggak boleh pakai batu, dilanjutin lagi pakai air karena emang udah ada air, jadi nggak boleh pakai batu. 8, harus memakai batu yang suci. Jadi batunya harus bersih. Kalau batunya ada najisnya juga
Percuma kita mau bersih najis tapi batunya sendiri kotor.